Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat Kristiani dimanapun kita berada pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Kami akan membaca firman ini Tuhan, kiranya di jam doa Permata GBKP di minggu ini, Permata GBKP dimampukan untuk mengikuti jam doa agar berdampak besar dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan di jam doa Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, sebagai tema kita untuk memasuki jam doa Permata GBKP atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Saudara-saudara yang terkasih, memang kehidupan kita Tuhan selalu memanggil kita untuk hidup merdeka. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah bagaimana kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat yang tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita percaya bahwa kita telah dilepaskan. Telah dilepaskan dan dibebaskan oleh Sang Penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Maka pada hari ini kita dipanggil untuk ikut merdeka. Mengapa demikian? Karena kita dilepaskan dari lumpur dosa. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Kita bebas untuk berdoa. Kita bebas untuk memberitakan firman. Kita bersyukur pada masa-masa kehidupan yang melanda bangsa dan negara kita. Kita masih ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan bagi kita dan bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, Allah kita begitu baik dan dekat dalam kehidupan anak-anaknya. Kita masih ditolong Tuhan, kita masih dijaga Tuhan, dan kita masih diberkati. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena pertolongan Tuhan buat kita semua. Jadi dalam mengikuti jam doa Permata GBKP di minggu ini, kita diingatkan, kita dipersiapkan melalui diri kita, melalui teman-teman kita, agar setiap orang yang percaya dipanggil hidupnya. Hidup dalam kemerdekaan adalah memiliki satu tugas dan satu tujuan yang Allah berikan bagi kita, yaitu supaya kita saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudaraku, pada kesempatan inilah kita akan melihat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kita selalu menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Agar di dalam iman kita memahami bagaimana Allah itu peduli dan ada bagi kehidupan kita, termasuk di dalam perjalanan pemerintahan bangsa dan negara kita. Semua yang kita peroleh sampai saat ini itu bukan dari usaha, kekuatan kita ataupun kelayakan kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Belajar tentang memaknai dan hidup dalam anugerah Tuhan, yaitu tanggung jawab kita. Kita harus berada di hadapan Sang Pencipta sebagai pencipta yang bertanggung jawab.
di mana pencipta kita sudah menyelamatkan kita, mengasihi kita, mengangkat harkat dan martabat kita, bahkan memerdekakan bangsa dan negara kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana baiknya Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita, sudah selayaknya kita merespon kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sebagai wujud dedikasi yang baik yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Saudaraku, biarlah kiranya dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita, kita mendengar sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan perjuangan untuk mendapatkannya. Ini diingatkan kita sebagai generasi penerus bangsa kita. Agar mengisi kemerdekaan ini kita harus berjuang, harus gigih, harus meminta pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kita. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ketika mereka merdeka dan sudah dimerdekakan dari dosa, maka seharusnya hidup mereka tetap dalam kemerdekaan dari dosa. Jadi jangan pernyataan Tuhan memerdekakan kita sudah dari dosa, tapi kehidupan kita masih dibelenggu oleh dosa. Berarti kemerdekaan Kristus tidak kita respon dari pengorbanannya. Namun pada kesempatan ini permata yang terkasih, banyak orang Kristen yang gagal di tengah jalan karena mereka tidak sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan yang dimiliki di dalam Kristus. Jadi jam doa kita agar senantiasa doa dan harapan kita melalui iman kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadi anak-anak yang gagal, tapi kita sampai kepada tujuan karena kemerdekaan itu adalah hak kita yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita baca Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ada sebuah ungkapan lagi yang berkata bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan perjuangan untuk mendapatkannya, seperti yang sudah terdahulu saya sampaikan. Hal ini adalah pengingat bagi kita agar senantiasa mengisi dan mempertanggungjawabkan kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Kita respon dalam perbuatan dan semangat kita untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana pentingnya disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus agar mengingat kebaikan Tuhan. Jadi kita juga demikian adanya. Dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose, Paulus memberikan beberapa petunjuk hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan lewat pengenalan yang baik, lewat pengenalan yang merdeka kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk menerima berkat rahmat Allah yang Maha Esa sebagai anugerah yang kita terima dalam kemerdekaan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadar posisi kita sebagai ciptaan yang baru. Artinya ciptaan yang baru itu sudah menanggalkan kegelapan, sudah melepaskan segala sesuatu yang diperbudak oleh dosa dalam diri kita. Kita sadar posisi kita adalah ciptaan yang baru. Dan yang kedua, saudaraku, dalam kehidupan kita harus mengenakan perlengkapan yang Tuhan berikan bagi kita. Perlengkapan apakah yang harus kita pakai? Yaitu perlengkapan iman yang menjadi perisai hidup orang yang percaya, agar tidak terjebak oleh kefasikan orang-orang yang picik. Selanjutnya yang ketiga adalah tinggalkan pola pikir yang lama. Sebab pola pikir yang lama tidak bisa membelenggu hidup orang yang percaya, tapi pola pikir yang baru itu akan menjadikan hidup kita berkenan di mata Tuhan.
hendaklah memiliki pola pikir yang baru. Karena pola pikir yang baru menyatakan dalam segala sikap dan perbuatan kita, segala anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita menjadi kebahagiaan bagi bangsa dan negara kita, menjadi pandangan hidup yang perlu kita hargai di dalam anugerah kemerdekaan yang boleh diterima oleh bangsa dan negara kita. Hendaklah jam doa Permata GBKP menyongsong HUT RI yang ke-79 tahun di tanggal 17 Agustus 2024. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, negara Indonesia semakin merdeka dalam menerapkan pola anutan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kibarlah bendera merah putih menjadi kebanggaan kita. Permata bisa menunjukkan satu garda yang terbaik, yang terdepan, menjadi pola anutan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Isilah kemerdekaan negara kita dengan memberi banyak kenyamanan dari kehadiran kita. Isilah kemerdekaan ini dengan iman dan pengharapan yang besar, agar senantiasa karunia rohani yang boleh kita terima. Pakailah itu untuk memerdekakan bangsa dan negara kita, baik dalam relasi kita dengan orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menyentuh kita, mengingatkan kita Permata GBKP semakin baik, semakin terdepan, menunjukkan sikap dan tanggung jawab yang lebih besar untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah selesai untuk merenungkan firman Tuhan. Izinkan firman ini menyentuh hati sanubari Permata GBKP, agar senantiasa Permata GBKP rindu untuk melakukan jam doa Permata GBKP, agar senantiasa mereka juga dibekali dan diperbaharui oleh kuasa dan kebaikan-Mu. Izinkan Permata selalu bertumbuh di dalam doa. Di dalam doa mereka dibekali dan dipersiapkan menjadi lebih baik di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya, amin.